sehat kok. Wacana kembali membuka sekolah menjadi perbincangan hangat. Tidak hanya sekolah, institusi dan lembaga pendidikan lainnya seperti universitas dan tempat kursus juga harus mengikuti protokol kesehatan. Laporan khas redaksi memetakannya untuk Anda. Keharusan belajar sendiri di rumah sepanjang masa pembatasan aktivitas di tengah pandemi mulai memunculkan banyak masalah. Tidak hanya bagi siswa, tapi juga orang tua murid. Anak-anak pun mulai bosan dan jenuh harus belajar sendiri secara daring. Tidak takut akan terpapar virus corona? Enggak dong, soalnya saya mengikuti protokol kesehatan. Lain lagi pendapat orang tua, ada yang setuju tapi ada juga yang masih ragu. Saya sebagai orang tua murid yang anaknya masih SD itu kurang setuju ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu kasus COVID itu masih di angka 40-an, jadi itu masih tinggi ya. Saya mendukung sekali, itu kebanyakan dari anak-anak, terutama anak saya sendiri, belajar itu hanya 1 jam, 2 jam, sisanya mereka minta untuk main, untuk bertatap muka, tapi dengan sistem shift-shiftan, tidak usah pakai full day dulu gitu kan. Di Yogyakarta, pemerintah daerah menyatakan tidak akan buru-buru membuka kembali pola belajar tatap muka di sekolah pada tahun 2021. Uji coba akan dilakukan dengan membuka kampus dan universitas terlebih dahulu. Kita lihat dulu beberapa kampus masuk dulu. Kasihan anak-anak itu. Biar lihat yang dewasa dulu aja. Begitu juga di Jawa Timur. Bila sekolah akan kembali dibuka, maka semua protokol kesehatan harus ditegakkan dengan sangat ketat sepanjang durasi belajar mengajar, sesuai dengan yang dilakukan saat uji coba. Jumlah siswa pun dibatasi, yaitu SLB 10%, SMA 20%, dan SMK 35%. Dilakukan penyemprotan, disinfektan, kemudian kursi-kursinya dilakukan dengan posisi physical distancing, kemudian titik-titik yang memungkinkan mereka bisa melakukan akselerasi, ya dilakukan akselerasi. Lalu seperti apa kesiapan pihak sekolah? Jaminan pemerintah sangat diperlukan bila sekolah benar akan kembali dibuka dalam waktu dekat. Pertimbangannya mulai dari peta zonasi resiko, penerapan protokol kesehatan hingga izin dari orang tua. Begitu juga terkait swab test bagi murid dan orang tua. Yang harus dilakukan oleh sekolah supaya kami juga punya kesempatan untuk mempersiapkan semuanya. Baik, pemerintah paling tidak mensupport dari ini swab. Mungkin siswa ini pun juga harus diswab, kemudian juga orang tua juga harus diswab. Pemerintah juga mempersiapkan puskesmas ataupun rumah sakit yang terdekat, yang jika memang nanti terjadi hal-hal yang emergensi. Sementara para guru masih menghadapi sejumlah kebingungan, terutama terkait SOP kegiatan belajar tatap muka dan cara implementasinya. Seperti SOP tentang kedatangan guru atau keberangkatan guru dari rumah ketika sampai sekolah, aturannya bagaimana? Anak-anak itu nanti pulang dari sekolah. Ketika kami menanyakan itu, minim sekali jawabannya mengenai panduan atau aturan atau protokol seperti itu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun merespon dengan membebaskan orang tua untuk memilih apakah anaknya nanti akan tetap belajar di rumah atau di sekolah. Aturan lainnya seperti menghentikan sementara kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga, menutup kantin, pembagian shift jam belajar, serta pembatasan kapasitas kelas juga akan diberlakukan. Keputusan untuk membuka suatu sekolah harus mendapat keputusan bukan hanya Pemda, tapi kepala sekolah dan komite sekolah. Karena kalaupun sekolahnya anaknya mulai tatap muka, hanya boleh 50% dari kapasitas, artinya 18 anak di dalam per kelas maksimal, masker wajib, tidak ada aktivitas selain sekolah. Lalu, sudah tepatkah rencana pembukaan kembali sekolah ini? Sejumlah kalangan menilai kebijakan ini sebagai langkah yang gegabah yang beresiko memunculkan klaster penularan baru. Saat ini sudah 9 bulan, kurang lebih, kita masih di atas 10%. Artinya kita ini masih dalam gelombang pertama, belum mencapai puncak. Situasi ini
bukanlah suatu situasi ideal dan aman untuk pembukaan sekolah. Iya, harus diakui, kebijakan ini memang sangat beresiko. Artinya, jika pada akhirnya sekolah benar kembali akan dibuka, maka sejatinya tugas pemerintah justru akan semakin berat. Maka strategi pengendalian pandemi melalui testing, tracing, dan treatment wajib dilakukan serius karena nyawa taruhannya. Tim Liputan Transmedia.